Halo, perkenalkan nama saya Ivan Santobasa Sormin dengan NIM 073002000045 akan menjelaskan tentang soal UTS batubara. Yang pertama, jelaskan mengenai genesa batubara. Batubara adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Secara garis besar, batu bara terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batu bara ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh batuan dasar pembentuknya, yaitu yang pertama ialah terbentuknya gambut atau beatification yang merupakan proses mikrobial dan perubahan kimia atau biochemical qualification. Kemudian tahap berikutnya adalah proses-proses yang terdiri dari perubahan struktur kimia dan juga fisika pada endapan pembentuk batu bara atau geochemical qualification karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Nah, kemudian parameter yang mengendalikan pembentukan batu bara yaitu ada 6. Yang pertama, adanya sumber vegetasi, kedua, posisi muka air tanah, ketiga, penurunan yang terjadi bersamaan dengan pengendapan, keempat, penurunan yang terjadi setelah pengendapan, kelima, kendali lingkungan geoteknik endapan batu bara, dan yang keenam, lingkungan pengendapan terbentuknya batu bara. Tahapan pembentukan batu bara yaitu yang pertama tahap pembentukan gambut atau peat dari tumbuhan yang disebut beatification, kemudian tahap pembentukan batu bara dari gambut yang disebut proses qualification. Ada dua teori yang menerangkan terjadinya batu bara, yaitu yang pertama teori in situ, di mana batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan, di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawa, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati atau roboh langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Kemudian teori drift, di mana batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan yang bukan di tempat di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori drift biasanya terjadi di delta-delta, mempunyai ciri-ciri lapisan batu bara tipis, tidak menerus, banyak lapisannya, banyak pengotor, dan proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap biokimia dan tahap geokimia. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam 5 jenis, yaitu menurut tingkatannya. Yang pertama antrasit, kemudian yang kedua bituminus, yang ketiga subbituminus, keempat lignit, dan yang kelima gambut berpori. Selanjutnya, jelaskan parameter dari kualitas batu bara. Pertama itu analisis proximat, di mana penentuan proximat merupakan metode awal dalam penentuan kualitas batu bara yang meliputi penentuan kandungan kadar air, zat terbang, abu, dan karbon tertambat. Analisis proximat diperlukan untuk memberikan acuan bagi analis untuk menghasilkan nilai hasil uji yang presisi dan akurat. Selanjutnya ada air bawaan atau inherent moisture, merupakan kandungan air dengan menetapkan kehilangan berat air dari contoh bila dipanaskan di bawah kondisi terkendali dari temperatur, waktu, dan atmosfer, berat contoh dan peralatannya. Berat yang hilang dihitung sebagai kandungan air bawaan. Kemudian zat terbang atau volatil matter yang merupakan material yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dengan atmosfer inert dan temperatur 950 derajat Celcius. Hasil pemanasan batu bara ialah gas-gas yang mudah terbakar serta gas-gas yang tidak mudah terbakar. Selanjutnya kadar abu atau ice content yang merupakan sisa pembakaran sampel batu bara. Temperatur pembakaran agak berbeda menurut standar seperti 700 sampai 750 derajat Celcius dari ASTM BS adalah 850 derajat Celcius. Sangat mudah ditentukan. Untuk rumusnya yaitu persen S sama dengan M3 dikurang M4 per M2 dikurang M1 dikali 100%. Karbon tertambat atau fixed carbon merupakan banyaknya karbon yang terdapat dalam material sisa setelah zat terbang atau volatil matter. Untuk rumusnya itu fixed carbon sama dengan 100 dikurang persen air ditambah persen abu ditambah persen zat terbang. Fixed carbon dimanfaatkan pada klasifikasi, kombusion, dan karbonisasi batu bara. Kemudian kadar air, analisis yang terdiri dari yang pertama itu air permukaan atau free moisture, air yang ada pada permukaan
rekahan-rekahan, celah-celah dari batu bara. Yang kemudian selanjutnya itu air bawaan atau inherent moisture, yang merupakan air yang ada pada rongga-rongga kapiler batu bara. Selanjutnya komponen batu bara, yang terdiri dari komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik yaitu antara lain total air, yang merupakan air permukaan dan air bawaan. Kemudian mineral matter, yang merupakan abu dan volatil mineral matter. Selanjutnya batu bara murni, yaitu volatil organic matter dan karbon tertambat. Untuk komponen kimia, itu terdiri dari moisture atau H2O, kemudian cold matter, yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrat, dan juga sulfur. Selanjutnya mineral matter, yaitu water of hydration dan es, yang terdiri dari O, Si, Al, Ca. Selanjutnya analisis ultimat, yang merupakan analisis akhir untuk menguji kadar air, abu, karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen dari sampel untuk menentukan komposisi unsur sampel. Setiap unsur kimia dalam sampel dianalisis melalui jalur kimiawi dan isinya dinyatakan sebagai persentase yang berkaitan dengan massa total sampel. Teknik ini sering digunakan dalam industri batubara dan kokas. Kemudian total sulfur. Definisi lainnya menyebutkan total sulfur adalah jumlah inorganik sulfur dengan organik sulfur. Penentuan total sulfur melibatkan beberapa kondisi kimia yang diakhiri mengubahkannya menjadi sulfat, dan hal ini dapat dilakukan dengan metode SK, bomb washing, dan metode high temperature combustion. Kemudian nilai kalor, yang merupakan salah satu parameter penentu dari kualitas batu bara, ialah nilai kalornya, yaitu seberapa banyak energi yang dihasilkan per satuan masanya, atau gross dan net. Calorific value atau GCV dan NCV, di mana GCV ialah panas total yang diperoleh batu bara melalui pengukuran standar, dan semua produk pembakaran dikembalikan pada temperatur ruangan. Untuk NCV, panas yang diperoleh dari suatu batu bara yang dapat digunakan, dihitung dari GCV dikurangi panas yang hilang. Selanjutnya HGI atau Hartgrove Grindability Index. Hartgrove Grindability Index ini adalah untuk mengukur kemudahan relatif saat batu bara dihancurkan ke dalam ukuran yang lebih kecil. Semakin tinggi nilai HGI, maka semakin lunak batu bara, yang berarti semakin mudah batu bara tersebut untuk dihancurkan. HGI dihitung dengan rumus HGI sama dengan 13 ditambah 6,73 W, di mana W sama dengan berat material lolos ayakan 75 mikrometer. HGI bervariasi mulai dari 20 sampai lebih besar dari 110. Umumnya HGI di bawah 40 merupakan batu bara yang keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram komponen batu bara di bawah ini. Baik, dari diagram di samping, itu menunjukkan komponen utama batu bara yang terdiri dari yang pertama, terdapat air atau total air, yang terdiri dari air permukaan dan air bawaan. Yang kedua itu mineral matter, yang terdapat abu, volatil mineral matter, atau volatil inorganic mineral matter. Yang ketiga itu pure karbon atau batu bara murni, yang terdiri dari parameter volatil organic matter dan karbon tertambat. Untuk basisnya ada 5. Yang pertama itu as received atau AR adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Dalam keadaan terima terdapat dua jenis moisture, diantaranya surface dan inherent moisture. Yang kedua itu basis air dried base atau ADB adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Yang ketiga itu basis dry base atau DB adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Yang keempat itu dry ash free atau DAF adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Yang kelima itu dry mineral matter free atau DMMF adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral.
Untuk selanjutnya itu lakukan konversi basis pelaporan dari air dried basis ke as received, di mana diketahui analisis proximat ADB yaitu inherent moisture-nya 4,5%, kemudian abu 9%, volatil matter 34,5%, dan fixed carbon 53,0%. Untuk total moisture-nya dalam basis air yaitu 12,5%. Kita menggunakan tabulasi berikut. Nah, di sini kita sudah melihat analisis proximatnya dalam basis ADB, yaitu untuk inherent moisture-nya itu 4,5%, kemudian abunya 9%, volatil matter sama dengan 34,5%, untuk fixed carbonnya 53,0%, totalnya itu 101%. Untuk total moisture dalam basis air yaitu 12,5%. Nah, untuk analisis proximat dalam basis air yaitu air sama dengan ADB dikali 100 dikurang total moisture dibagi 100 dikurang inherent moisture. Maka untuk abu kita mencarinya itu 9 dikali 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 0,45%. Maka hasilnya itu 8,24%. Nah, selanjutnya untuk volatil meternya itu 34,5% itu dikalikan dengan 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5%, yang hasilnya itu 31,7%. Untuk fixed carbonnya juga sama, yaitu 53 dikali 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5%, hasilnya itu 48,56%. Sehingga totalnya itu 12,5 ditambah 8,24 ditambah 31,7 ditambah 48,56, hasilnya itu 101%. Sekian penjelasan saya tentang soal UTS batubara. Terima kasih.